Anda kembali bersama saya di Angka Bicara. Telah hadir bersama saya di sini peneliti senior indikator Hendro Prasetyo. Mas Hendro, selamat malam. Selamat malam. Oke, kita langsung ngobrol angka lagi ini seperti biasa ya di Angka Bicara. Tadi sudah ada 5 grafik yang terkait dengan ketertarikan politik. Kita langsung bahas sekarang. Yang pertama kita lihat dari jenis kelamin dulu. Sudah pasti itu angkanya, perbedaannya sih tipis ya kalau angka antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki 38%, perempuannya 26%. Hasil ini diambilnya kapan sebenarnya? Ini sebetulnya survei tahun 2012. Ya. Dan ini merupakan satu pertanyaan sebetulnya kan, pertanyaan tentang ketertarikan. Kita tahu ketertarikan terhadap politik ini kan merupakan bentuk paling dasar dari partisipasi politik. Partisipasi yang lebih lagi itu misalnya dalam pemilu, kemudian ikut kampanye, sesuatu yang membutuhkan kerja lebih keras lagi. Kalau ketertarikan ini adalah awal dari partisipasi saja. Dan itu pun sudah kurang ya nilainya. Nah, dari situ saja ini ada beberapa yang perlu kita lihat. Mungkin tidak mengherankan kalau perempuan itu lebih kurang tertarik terhadap politik dibandingkan laki-laki. Saya kira ini bisa dimengerti secara umum ya. Kemudian kita juga tahu bahwa mereka yang berpendidikan rendah tadi itu juga relatif tidak tertarik. Nah, di sini kita bisa melihat betapa akses juga mereka yang tidak terekspos itu juga kurang tertarik. Nah, di sini kita lihat perempuan pendidikan rendah, akses rendah itu relatif tidak tertarik terhadap politik dibandingkan mereka yang tinggi maupun laki-laki. Nah, di sini kelihatan bahwa di benak kalangan ini itu dan juga kesempatannya sangat terbatas untuk berbicara, untuk terlibat di dalam masalah-masalah politik. Kita tahu ibu rumah tangga agak sulit lah menyisihkan waktu untuk berbincang dalam masalah politik. Mereka yang berpendidikan rendah biasanya juga implikasinya adalah mereka sibuk untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya saja sudah susah. Nah, di sini kita lihat sesuatu yang sebetulnya make sense ya, bahwa ketertarikan terhadap politik itu sangat dibatasi oleh tadi itu kendala-kendala itu ya. Yang menarik adalah soal lokasi tempat tinggal di Jawa dan luar Pulau Jawa. Nah, ini di Jawa justru lebih apatis, padahal kalau misalnya akses lalu informasi dan politisi kita sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Nah, ini ada yang menarik. Pertama adalah yang tadi ya, anak muda itu lebih tertarik dibandingkan yang tua. Kemudian di Jawa itu lebih tidak tertarik dibandingkan luar Jawa, meskipun prosentasenya tidak begitu tinggi ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat fenomena secara umum, apalagi perbandingannya dengan negara maju, khususnya anak muda, ini agak berbeda. Di negara-negara maju, seperti di Eropa pada umumnya, itu ketertarikan kaum muda terhadap politik konvensional, dalam hal ini adalah partisipasi dalam pemilu, kemudian kampanye atau mengikuti prosedur-prosedur konvensional itu turun. Di Amerika juga demikian. Meskipun demikian, kaum muda di sana bukan berarti apolitis, tetap saja politik, tertarik, tetapi bentuknya berbeda. Jadi bentuk-bentuk yang tidak konvensional, tidak bergabung dengan partai misalnya, tetapi ikut demonstrasi, mengadakan gerakan-gerakan, misalnya gerakan lingkungan, ada gerakan hak asasi manusia, itu semua juga bagian dari politik, tapi politik non konvensional. Nah, itu mereka mengadakan pressure langsung dibandingkan melalui konvensional. Sementara di kita ini apatisme justru muncul, atau kalau kita bandingkan pada usia 30 ke atas. Nah, kita tahu bahwa mereka yang usia 30 ke bawah ini paling tidak sudah 2 kali ikut pemilu. Dan mereka adalah generasi reformasi. Nah, di sini kita lihat betapa di Indonesia ini untuk generasi muda, politik itu sesuatu yang dianggap lebih menarik, paling tidak kalau kita telusuri, dibandingkan kaum tua. Karena mereka yang berumur 30 ke atas, itu bisa pastikan mereka juga mengalami pada masa Orde Baru. Sehingga perbedaan antara kepentingan atau peluang atau perasaan untuk ikut berpartisipasi itu berbeda. Nah, di sini kaum muda jauh lebih antusias kelihatan di situ. Untuk Jawa dan luar Jawa hampir sama. Kita tahu bahwa masyarakat di luar Jawa itu tingkat partisipasi atau peluang untuk partisipasi itu juga rendah pada masa sebelumnya. Nah,
itu kita tahu sekarang ada desentralisasi, Betul. ada otonomi daerah. Nah di situ kemudian kalau kita lihat pemilu kada di luar Jawa itu jauh lebih hingar-bingar ketimbang di Jawa. Nah di sini ada animo yang besar sehingga masyarakat di luar Jawa ini adalah merupakan kesempatan yang baik bagi mereka untuk ikut berpartisipasi menata kehidupan bersama mereka. Nah inilah dua hal yang menarik. Mereka yang muda dan mereka yang dari luar Jawa ini lebih antusias untuk mengikuti masalah-masalah politik ketimbang yang sebaliknya. Ada juga yang bilang bahwa partisipasi politik Indonesia itu hanya musiman 5 tahun sekali. Nah, kita sekarang ada nih grafik dari teman-teman indikator. Kita akan lihat grafiknya seperti apa. Kita lihat ketertarikan atau tingkat partisipasi politik masyarakat. Ya, ini dia partisipasi pemilu 1955 hingga 2009 ya Mas Hendro. Ya. Kalau kita lihat di situ, tahun 55 itu tinggi sekali, ya, 91. Betul. Kemudian 99 itu juga tinggi. Ya. Setelah itu turun sampai 2009-71. Kita berharap 2014 itu tidak turun. Tidak lebih turun ya? Ya, tidak lebih turun. Kalau kita lihat angka itu, kita bandingkan tahun 55 dengan tahun 99 itu sama-sama tinggi. Situasi saat itu sebetulnya hampir sama. 55 adalah pemilu pertama. Ya. Dan itu kalau yang biasa dikatakan euforia politik yang tinggi. Masih besar. Dari masa penjajahan mereka bisa ikut partisipasi untuk pertama kalinya. Itu tidak berulang di 99. Di 99 juga tinggi. 99 itu kan juga sama. Mereka break dari rezim Orde Baru. Jadi partisipasinya sangat tinggi. Jadi di situ juga ada euforia. Orang merasa bisa ikut memutuskan, bisa ikut partisipasi. Nah, tingginya seperti itu. Diposisikan sebagai subjek lah ya? Iya, diposisikan sebagai subjek, diposisikan sebagai orang yang berhak untuk ikut menentukan nasib bersama gitu ya. Tetapi kemudian trennya menurun. Tren menurun ini memang cukup perlu mendapat perhatian. Tetapi sebagai catatan, angka 71 ini sebetulnya masih cukup baik. Kalau kita bandingannya adalah rata-rata dunia. Karena rata-rata dunia partisipasi dalam pemilu itu 64%. Wow. Jadi 71 itu masih lumayan. Sudah bagus, tetapi penurunan itu masih drastis, perlu mendapatkan perhatian. Iya, betul. Kita lihat grafik berikutnya yang disiapkan terkait dengan partisipasi pemilihan presiden 2004 ke 2009. Ini dia Mas Hendro. Iya. Ada 80 tingkat partisipasinya, 2009 73 ya. Nah, ini ada grafik menurun ini. Memang ini perlu mendapat, seperti yang saya katakan tadi, ini perlu mendapat perhatian. Meskipun masih tinggi, tetapi ini ada penurunan. Betul. Ini juga paling nggak salah satunya, sebetulnya penurunan seperti ini saya katakan tadi masih cukup baik. Tetapi partisipasi yang rendah itu tidak selalu harus dimaknai negatif. Ya. Kadang-kadang bisa positif juga. Orang nggak ikut pemilu seperti di Amerika itu merasa ya ikut atau enggak situasinya nggak berubah. Artinya sudah puas dengan keadaan. Tetapi tentu saja di Indonesia bisa sudah puas atau bisa ya udahlah gitu. Nggak ada bedanya gitu. Itu yang kita khawatirkan karena Indonesia lagi-lagi bukan Amerika. Betul. Kalau di Amerika siapa yang jadi presiden, institusi politiknya sudah mapan. Ya, betul. Kemudian peran lembaga-lembaga lain juga sudah mapan. Jadi ada perasaan siapapun yang memimpin juga perubahannya sedikit. Tapi kalau di sini bisa jadi ya ngapain ikut pemilu? Betul. Karena toh tidak akan mengubah. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kita lihat grafik berikutnya. Terkait dengan partisipasi, seberapa tertarik Anda dengan masalah politik? Ya. Kita lihatnya. 65% tidak tertarik. Ini tahun 2012 ya. Ya. Kalau sekarang disurvei lagi bisa besar atau kecil ini angkanya Mas Hendro? Dengan situasi hingar-bingar politik sekarang. Kalau dilihat dengan situasi hingar-bingar politik kita, saya khawatir itu akan orang tidak tertarik dengan politik. Atau paling tidak, mereka yang tidak tertarik dengan politik akan tetap, tetapi image terhadap politik itu semakin negatif. Ini terkait dengan image politisinya? Image politik. Okay. Jadi bukan berarti politik tidak penting, tetapi image politik itu buruk. Oke. Baik. Pemirsa, Angka Bicara kembali sesaat lagi masih dengan perbincangan seputar ketertarikan politik masyarakat Indonesia. Tetap bersama kami.